Harus stay cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat terutama nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada baginda alam ya Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Darus Salam Ciamis yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang kami hormati Bapak Ibu serta staf TU SMA Darus Salam Ciamis yang saya hormati dan Allah muliakan. Dan tak lupa siswa-siswi SMA Darus Salam Ciamis yang saya banggakan dan Allah muliakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Warisan Budaya di Kampung Adat Kota. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Ahmad Fuad sebagai moderator, Alia Adira Sajad sebagai pemateri, Raditya Novanto sebagai penulis 1, Faridina Maulana Putra sebagai penulis 2, Sipa Alita Kurnia Nabiyana sebagai operator, Muhammad Rafi Al-Faridi sebagai dokumentasi. Adapun susunan kegiatan pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan KTI, yang ketiga tayangan video, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan hafalan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, pemaparan KTI yang akan disampaikan oleh Ailia Adira Sajad. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Plus Darussalam, yang saya hormati guru-guru dan staf TU SMA Plus Darussalam, dan dan teman-teman akang teteh yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ailia Azura Sajad, perwakilan dari kelompok 1 akan mewawancarakan hasil observasi yang berjudul Warisan Budaya di Kampung Adat Kuta. Nah, sebelum masuk ke materi, mau nanya dulu nih, ada yang pernah ke Kampung Adat Kuta belum? Belum? Masuk aja ke materi ya. Jadi Kampung Adat Kuta itu terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Nah, Kampung Adat Kuta tuh ada di perbatasan Jawa Barat. Nah, yang memisahkan Jawa Barat sama Jawa Tengah itu tuh cuma Sungai Cijolang doang yang terletak di situ tuh. Terus nama Kampung Adat Kuta sendiri itu artinya tuh mahkota. Tapi kalau misalnya ada sejarah lisan juga yang mengatakan kalau misalnya itu tuh Kampung Adat Kuta tuh artinya pagar dalam bahasa Sunda tuh, karena yang mengelilingi Kampung Adat itu ada pagar kayak tebing gitu gede. Terus Kampung Adat Kuta memiliki nilai budaya yang mengatur kehidupannya
kehidupan sosial yang berorientasi pada sifat paguyuban, yaitu kesadaran tentang pentingnya fungsi dan peranan hubungan dekat dan akrab antar kelompok sosial yang ada di lingkungan individu atau yaitu sadulur, sagolongan, dan sabondoroyot. Sipa. Nah, pembahasan kali ini tuh ada tentang sejarah, tokoh-tokoh, 7 unsur kebudayaan, denah lokasi, dan kesimpulan. Langsung lanjut aja. Ini contoh foto di Kampung Adat Kuta. Nah, sejarahnya. Nah, itu tuh nama Kuta sendiri itu berasal dari mahkota atau mahkota. Kenapa namanya mahkota? Karena Kuta merupakan daerah yang akan dijadikan pusat kerajaan Galuh. Awalnya tuh mau di Kampung Adat Kuta, semuanya udah siap pokoknya, alat-alatnya, alat perang udah siap semua di Kampung Adat Kuta tuh, tapi nggak jadi gara-gara kurang luas. Nah, sekitar abad 8 sebelum Masehi, Raja Galuh tuh mau mendirikan kan, tapi nggak jadi ya. Nah, lanjut aja ke tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya tuh terdiri dari punduh. Punduh tuh bagian pemerintahan dalam suatu kampung, kayak yang memerintah di daerah kampung tersebut, kayak RT RW-nya gitu ya. Terus ada sesepuh. Sesepuh tuh orang yang dituakan di organisasi masyarakat tersebut, yang kayak tahu sejarahnya, silsilahnya gitu-gitu. Terus tokoh-tokoh tersebutnya ada adat tuh kebiasaan turun-menurun ya, yang menjadi ciri khas. Terus ada kuncen. Kuncen tuh juru kunci yang biasanya mengetahui tentang tempat keramat yang dijaganya. Ada juga pemerintahan. Nah, pemerintahan Kampung Adat Kuta itu berjuru ke pemerintah. Tapi Kampung Adat Kuta juga punya peraturannya sendiri, kayak misalnya ke hutan larangan gitu, boleh datangnya hari Senin sama Jumat doang, nggak boleh pakai item-item, soalnya katanya yang jaganya item-item gitu, takut ketukar kali ya. Terus ini contoh pemimpin Kampung Adat Kutanya, ini tuh sesepuhnya namanya Ki Warja. Dah, 7 unsur kebudayaan. Nah, ini Pak. Nah, 7 unsur kebudayaan itu terdiri dari bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, mata pencaharian, religi atau kepercayaan, dan kesenian. Kita bahas satu-satu ya. Nah, unsur bahasa. Unsur bahasa ini Kampung Adat Kuta itu make bahasa Sunda buat sehari-hari. Terus kampung itu emang dari leluhurnya juga pakai bahasa Sunda, jadi sekalian kayak melestarikan pakai bahasa Sunda gitu bahasa sehari-hari. Terus buat unsur pengetahuannya, buat sekolah kayak gitu, itu masih sama aja kayak misalnya keluar daerah Kampung Kutanya, misalnya mau ke TK, SD, SMP, SMA, sederajat pokoknya, itu kita masih jadi penduduknya tuh masih jadi penduduk Kampung Adat Kuta. Tapi kecuali kalau misalnya mereka mau kuliah baru keluar dari Kampung Adat Kuta, jadi kayak bukan warganya lagi. Soalnya di Kampung Adat Kuta tuh semuanya sederajat gitu, gak ada ini kan, kalau misalnya lulus tuh nanti ada gelar-gelar kan. Nah jadi kayak ya udah gak jadi penduduk di ini lagi di Kampung Adat Kuta karena punya gelar. Terus organisasi sosial ya sama menjurunya ke pemerintahan, tapi mereka punya peraturannya sendiri. Terus unsur peralatan hidup dan teknologi, itu tuh Kampung Adat Kuta tuh punya keunikan, itu rumahnya tuh terbuat dari kayu atau bambu. Kenapa nggak dari tembok gitu? Soalnya kalau misalnya ada gempa, kan kalau misalnya tembok mah nanti retak gitu, kelihatan kan gitu. Kalau misalnya bambu atau kayu mah ikut gini, kayak ininya tuh tanah, ini rumahnya kayak ikut geser gitu ya, biar aman juga gitu. Terus setiap rumah tuh punya ini alat masak gitu, tapi alat masaknya tuh nggak kayak kompor gitu, nggak kayak gas gitu, soalnya ya agak susah gitu. Terus mereka tuh punyanya tungku, terus seeng, asepan, pane, pokoknya ya kayak gitu. Sama makanan sehari-hari mereka tuh nasi atau talas kayak ubi gitu. Terus teknologi
teknologi tradisional yang ada di kampung Kuta tuh memelihara sama ngolah pohon aren, gula aren. Pohon aren tuh tumbuh di kampung adat Kuta terus diolah jadi gula aren gitu. Terus unsur mata pencaharian warga kampung adat Kuta yang zaman dulu sama sekarang masih sama, yaitu tuh pertanian dan bercocok tanam. Bertanian dan bercocok tanam itu udah jadi kayak kebiasaan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari di kampung adat Kuta. Nah, buat unsur religi dan atau kepercayaan, religinya mereka tuh menganut gitu ke agama Islam. Mereka tuh kayak ada acara-acara upacara gitu buat keislaman gitu. Terus buat kepercayaan, kampung adat Kuta tuh punya hutan larangan yang tadi gak boleh pakai baju hitam itu. Nah, hutan larangan tuh pokoknya kalau orang mau berkunjung ke kampung adat Kuta tuh kalau gak ke hutan larangan tuh gak sah gitu, gak enak aja gitu, kayak biasa aja gitu. Terus pokoknya yang masuk ke hutan larangan itu yang terpenting tuh ada 2 nih. Pokoknya jaga sikap sama jaga penampilan. Kayak harus sopan gitu. Gak boleh kayak ngumpat sana sini keluar kebun binatang gitu, gak boleh. Gak boleh banget. Terus ada unsur kesenian. Kayak upacara gitu. Terus upacaranya tuh banyak ya, terdiri dari upacara mendirikan rumah baru, upacara penyajian, upacara peringatan hari bumi, sama upacara babarit. Terus ada juga kesenian banyak kayak alat musik kayak gondang, rengkong, dogdog, dan terbang. Terus ada nih ada satu kesenian gitu namanya gondang buhun. Itu tuh pakai lisung yang buat tumbuk padi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu lah ya, jadi itu tuh dipakai buat tuk-tuk gitu, kayak buat acara-acara terus nyambung gitu sama musik-musik di kampung adat Kuta. Nah, terus denah lokasi. Nah, ini tuh terletak di Kecamatan Tambak Sari, Desa Karangpaningal, Kabupaten Ciamis. Jum. Nah, itu kecil lucu ya. Itu yang kuning yang ditujuk itu. Nah iya itu. Terus kesimpulan yang bisa diambil ke kampung adat Kuta tuh masih memegang warisan kayak misalnya sejarah mereka yang masih kuat melekat, terus kayak bahasanya, keseniannya, pokoknya segala-galanya tuh masih dipegang gitu kan, namanya juga kampung adat ya. Terus tuh sejarah, tokoh kebudayaan, pokoknya itu tuh masih jadi melekat di kampung adat Kuta itu. Habis itu kita sebagai generasi muda lah ya harus kayak sama-sama gitu melestarikan kebiasaan baik-baik gitu, kayak kampung adat Kuta yang normanya tuh bagus ya, sopan gitu. Udah lah ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat buat teman-teman semua. Saya pamit undur diri karena kalau maju dianya nggak peka-peka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ayah. Tentu saja